Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome in Umi Harsi YouTube channel. Video kali ini adalah Umi Harsis Baking and Cooking. Kali ini aku akan sharing tips membuat nastar rasa premium, anti gagal, no retak-retak atau pecah, serta menggunakan bahan yang harganya terjangkau. Oleh karena itu, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa diklik tombol like, atau jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, serta jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Untuk mendapatkan nastar rasa premium, itu tergantung dengan bahan-bahan yang kita gunakan. Tips yang pertama adalah harus menggunakan butter yang wangi dan enak, seperti butter Wisman. Tapi, kita nggak usah khawatir kalau nggak punya butter Wisman. Nah, aku rekomendasikan dengan Blue Band Cake and Cookies. Jadi, margarin ini aromanya seperti butter, sangat wangi. Terus, mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau. Di sini aku pakai 175 gram margarin, 60 gram gula halus dari Claris, 1 butir kuning telur, 25 gram susu bubuk. Di sini aku pakainya merek Denkau. 13 gram tepung maizena dari Mama Suka, 1 sendok teh garam. Tapi garamnya ini optional ya, nggak dipakai juga nggak apa-apa. 250 gram tepung terigu. Yang terpenting, semua bahan tersebut harus sesuai dengan resep ya. Well, proses membuat kulit nastar. Langkah pertama, kita campurkan dalam wadah besar, yaitu margarin, gula halus, dan kuning telur. Kemudian kita aduk menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi, atau boleh juga secara manual menggunakan spatula maupun pengocok telur atau whisker seperti ini ya. Kita mixer adonannya hingga tercampur rata dan lembut, tapi sebentar saja. Setelah itu, tambahkan susu bubuk dan tepung maizena. Mixer kembali dengan speed rendah. Di sini kita tidak boleh mixer adonan terlalu lama karena nanti margarinnya akan mencair dan menyebabkan adonan susah untuk dibentuk dan mudah retak ketika dipanggang. Untuk meminimalisir margarinnya mencair, tipsnya yaitu menggunakan margarin yang telah kita dinginkan sebentar di dalam kulkas terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, kita tambahkan garam dan diaduk secara rata. Kemudian, kita masukkan tepung terigu secara bertahap. Sebaiknya dimasukkan setengah bagian terlebih dahulu ya. Oh ya, jenis terigu yang direkomendasikan untuk cookies atau kue kering yaitu terigu protein rendah. Sementara terigu protein sedang itu biasanya untuk kue basah atau cake. Sedangkan terigu protein tinggi itu khusus untuk membuat roti, donat, dan sejenisnya. Tips selanjutnya adalah menggunakan tepung terigu yang sudah disangrai dan diayak terlebih dahulu. Gunanya agar adonan bertekstur bagus, kalis, dan tidak retak saat dipanggang. Manfaat lainnya juga membuat cookies atau nastar tahan lama. Oh ya teman-teman, setelah kita masukkan tepung terigu, kita aduk rata adonan hingga kaku dan kalis. Bisa menggunakan spatula, atau kalau menggunakan mixer seperti ini, tetap dengan speed yang paling rendah. Next step, kita tes adonannya. Ini merupakan langkah yang paling penting. Kalau adonan masih lembut seperti ini, maka akan susah untuk kita bentuk. Oleh karena itu, harus kita tambahkan tepung terigu. Penambahan tepung terigu itu disesuaikan saja ya, hingga adonan kalis, padat, mudah dibentuk, dan teksturnya tetap elastis. Nah, di sini aku menambahkan tepung terigu sekitar 2 sendok makan.
Nastar yang cantik itu ukurannya harus sama ya teman-teman. Biasanya untuk menyamakan ukuran nastar bisa dengan menimbang adonan. Standar untuk kulit nastar itu biasanya 8 gram. Dan selai nanas untuk isiannya sekitar 4 gram atau jika ingin banyak itu 6 gram. Intinya harus lebih kecil daripada kulit nastar. While kalau mau dengan cara yang lebih praktis bisa menggunakan sendok takaran. Di sini aku menggunakan sendok ukuran besar untuk kulit nastar dan untuk isiannya aku pakai sendok yang ukurannya lebih kecil. Oh ya teman-teman, ketika dipanggang selai nanas itu akan mencair dan lumer. Oleh karena itu, tekstur selai nanas yang bagus untuk nastar harus menggunakan selai nanas yang tingkat kekeringannya pas. Tidak boleh yang terlalu basah, karena kalau terlalu basah akan sulit untuk kita isi di kulit nastar. Sedangkan kalau sangat kering, nanti selainya akan keras. Selai nanas yang bagus itu setelah kita cetak bisa kita bulatkan dengan mudah, dan yang terpenting bentuknya bisa bulat. Setelah semua adonan kulit nastar dan selai nanas kita cetak, langkah selanjutnya adalah membentuk nastar. Adonan kulit nastar kita pipihkan di telapak tangan. Kemudian kita isi dengan selai nanas yang telah dibulatkan. Dan pastikan selai nanas tertutup adonan kulit nastar secara sempurna. Harus benar-benar padat ya, harus rapat, tidak ada celah sama sekali. Supaya nastar tidak retak dan selai nanas tidak akan lumer dan keluar dari adonan kulit nastar ketika dipanggang. Selanjutnya, kita bulatkan. Dengan posisi nastar diletakkan di telapak tangan kita seperti ini ya, agar bentuknya bulat sempurna. Kita susun di loyang dan dikasih jarak untuk setiap nastarnya, karena ketika dipanggang, nastar akan mengembang. Setelah seperti ini, nastarnya siap untuk kita panggang. Kenapa sih nastarnya harus dipanggang terlebih dahulu? Kenapa juga kita tidak mengoleskan adonan kuning telur di atas nastar ya? Karena ini tips selanjutnya biar nastar tidak retak-retak. Yang perlu kita ketahui, sebelum kita oleskan kuning telur di atas nastar, kita harus panggang nastar sampai setengah matang, supaya adonan nastarnya kokoh. Oleh karena itu, terdapat 2 proses pemanggangan untuk nastar. Pemanggangan yang pertama, itu loyangnya kita letakkan di posisi paling atas dan kita panggang dengan suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit ya. Dan ini dia nastarnya. Terus kita tunggu sampai dingin sebentar ya. Sembari nunggu nastarnya dingin, kita siapkan olesan nastar, yaitu 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur, dan 1 sendok makan susu kental manis. Diaduk hingga tercampur rata dan kita oleskan ke nastar secara perlahan dengan hati-hati ya. Oh ya, karena aku belum punya kuas khusus nastar, jadi aku menggunakan kuas yang ada, yaitu kuas silikon. Nah, kalau mau nastarnya mulus dan cantik, teman-teman harus pakai kuas khusus nastar. Seperti ini ya. Bulunya halus dan lentur, sehingga polesannya juga akan mulus dan cantik. Selain itu, supaya warna nastarnya cerah, kita pakai 2 kali pengolesan ya. Caranya seperti ini. Kita olesi semua hingga selesai, kemudian diamkan sekitar 1-2 menit. Lalu kita olesi kembali. Selanjutnya kita tambahkan keju. Sebenarnya keju itu opsional ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat nastar keju, itu kita tambahkan keju. Tapi kalau misalnya kita mau membuat nastar original, kita nggak usah pakai keju ya. Setelah seperti ini, kita lanjutkan ke tahap pemanggangan yang kedua. Nastarnya dipanggang dengan suhu 140 derajat selama 35 menit. Tips selanjutnya, posisi loyang harus diletakkan di paling bawah ya. Dan di sini aku menggunakan api atas dan api bawah
selama 10 menit terlebih dahulu dengan suhu 140 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan api atas saja dan posisi loyang tetap di bawah ya selama 25 menit supaya bagian bawah nastarnya tidak gosong. Well done, ini dia nastarnya. Seperti yang aku bilang tadi, pada saat pengolesan nastar aku nggak pakai kuas khusus nastar, jadi kurang mulus dan hasilnya juga kurang cantik ya. Tapi overall nastarnya nggak retak dan it means mission accomplished. Nah teman-teman, dari bahan yang kita buat tadi, total nastar yang jadinya lumayan banyak ya. Hampir dapatnya 2 toples seperti ini. Jadi kalau ditimbang itu sekitar kurang lebih 700 gram. Well, semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua. Silahkan dicoba teman-teman, and good luck. Thank you for the watching and see ya in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.